Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 mata kuliah Ekonomi Moneter akan membawakan materi tentang mekanisme transmisi kebijakan moneter. Adapun anggota kelompok 1 adalah Habi Asri, Suci Rahmatullah, Wulandana Fisya, Aisyah Doifullah, Muwafaqah Lil Khairat, dan Nadia Jondi Pratiwi. Baik, kita masuk saja langsung ke dalam pembahasannya. Yang pertama akan dibacakan oleh Aisyah Doifullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Doifullah, PP 1910-54-2020. Pertama-tama saya akan menjelaskan slide 1, yaitu tentang mekanisme transmisi kebijakan moneter. Mekanisme transmisi kebijakan moneter ini didefinisikan sebagai jalur yang dilalui sebuah kebijakan moneter untuk mempengaruhi kondisi perekonomian, terutama pendapatan nasional dan laju perubahan harga. Konsep dasar mekanisme transmisi kebijakan moneter dimulai dari instrumen kebijakan yang mempengaruhi sasaran operasional, sasaran antara, dan sasaran akhir. Alasan diperlukan jalur transmisi kebijakan moneter yaitu karena jalur transmisi kebijakan moneter ini dalam perekonomian sangat diperlukan. Karena besaran target inflasi yang ditetapkan Bank Sentral dan pencapaian target tersebut akan ditentukan oleh jalur transmisi mana yang lebih dominan dalam perekonomian. Nah, ini ada jenis-jenis mekanisme kebijakan moneter. Yang pertama yaitu jalur langsung, yang kedua jalur suku bunga, yang ketiga jalur kredit, yang keempat jalur nilai tukar, yang kelima jalur harga aset. Yang mana jalur langsung akan dijelaskan oleh Wulandana Fisya. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Seperti kita lihat bersama, di slide terdapat gambaran tentang kebijakan transmisi kebijakan moneter secara langsung. Selanjutnya, bekerjanya mekanisme kebijakan moneter diperoleh dari Bank Indonesia. Pada jalur suku bunga, perubahan Bank Indonesia Rate mempengaruhi suku bunga deposito dan suku bunga kredit perbankan. Penurunan suku bunga dari Bank Indonesia Rate tersebut membutuhkan waktu dan melalui jalur transmisi yang cukup kompleks. Perubahan Bank Indonesia Rates mempengaruhi tujuan akhir kebijakan melalui berbagai jalur, di antaranya jalur suku bunga, jalur kredit, jalur nilai tukar, dan jalur harga aset, dan juga jalur ekspektasi. Perubahan Bank Indonesia Rate akan mempengaruhi nilai tukar, di mana perubahan Bank Indonesia Rate akan mengubah selisih antara bunga dalam negeri dan bunga luar negeri. Akibatnya dapat terjadi arus dana masuk atau keluar dari sebuah perekonomian. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Suci Rahmatullah. Baik, selanjutnya yaitu mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui suku bunga. Bank sentral memiliki peran dan tujuan yang strategis dalam perekonomian suatu negara, yaitu untuk mencapai dan memelihara stabilitas moneter, untuk menjaga stabilitas ekonomi makro melalui pengendalian besaran moneter seperti jumlah uang beredar atau JUB, uang primer atau suku bunga. Yang ketiga, untuk mencapai stabilitas ekonomi yang dapat diukur dengan kecepatan kerja, semakin besar gairah untuk berusaha, maka akan mengakibatkan peningkatan produksi. Mekanisme transmisi kebijakan moneter menurut Taylor. Mekanisme transmisi kebijakan moneter memberikan penjelasan mengenai bagaimana perubahan syok dan kebijakan moneter dapat mempengaruhi variabel makroekonomi lainnya hingga terwujudnya sasaran akhir kebijakan moneter.
Mekanisme transmisi kebijakan moneter yang standar dimulai dari tindakan bank sentral melalui perubahan atau shock instrumen kebijakan moneter. Next. Mekanisme bekerjanya perubahan sertifikat Bank Indonesia. Tindakan Bank Indonesia melalui perubahan-perubahan instrumen moneter untuk mencapai target. Target antara dan akhirnya berpengaruh ke tujuan akhir yaitu inflasi. Mekanisme tersebut terjadi melalui interaksi antara bank sentral, perbankan dan sektor keuangan serta sektor real. Terakhir, mekanisme kebijakan moneter melalui berbagai jalur, di antaranya jalur suku bunga, jalur kredit, jalur nilai tukar, jalur harga aset, dan jalur ekspektasi. Baiklah, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadia Jonli Pratiwi. Baiklah, selanjutnya yaitu mekanisme transmisi kebijakan moneter jalur kredit. Menurut Miskin, pada tahun 1995, di antara jalur transmisi kebijakan moneter adalah kredit perbankan. Kredit perbankan merupakan salah satu jalur yang penting dalam transmisi kebijakan moneter, karena jumlah penawaran kredit oleh perbankan dapat mempengaruhi sektor real dan inflasi. Stiglitz dan Greenwald pada tahun 2003 menunjukkan bahwa penawaran kredit oleh perbankan ini efektif dalam mempengaruhi kondisi perekonomian melalui kebijakan bank dalam membatasi jumlah kredit atau yang disebut juga dengan credit rationing. Credit rationing itu merupakan kebijakan pembatasan jumlah kredit yang disalurkan bank dalam kegiatan perekonomian dengan memperketat persyaratan pengajuan kredit karena beberapa alasan diantaranya penerapan prinsip kehati-hatian atau prudential banking. Hal ini berimplikasi pada semakin sedikitnya nasabah yang dapat mengajukan kredit. Selanjutnya jalur kredit bank. Jalur kredit bank ini berpendapat bahwa kebijakan moneter dapat mempengaruhi output melalui perubahan pada penawaran kredit, khususnya kredit pada bank komersial. Bank menjadi sumber kredit dominan di sebagian besar negara, terlebih dalam mengatasi permasalahan informasi di pasar kredit. Baiklah, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Muafaqa Lil Khairat. Baiklah, terima kasih Bunda. Transmisi kebijakan moneter melalui kredit bank dapat dijelaskan dalam 2 tahap. Tahap pertama merupakan transmisi di sektor keuangan yang terjadi di pasar uang karena bank sentral melaksanakan kebijakan moneter. Tahap kedua, transmisi kebijakan moneter dari perbankan sektor real terjadi di pasar kredit. Mekanisme transmisi kebijakan moneter saluran harga aset merupakan salah satu mekanisme transmisi yang digunakan oleh Bank Indonesia untuk mengarahkan perekonomian menuju sasaran moneter, yakni kestabilan harga yang tercermin dari inflasi. Next. Melalui mekanisme ini, perekonomian dikendalikan dengan memanfaatkan efek kekayaan yang dapat dipengaruhi harga aset finansial dan non-finansial. Transmisi kebijakan moneter jalur harga aset dijelaskan melalui pengaruh perubahan suku bunga acuan terhadap suku bunga pasar uang antar bank, harga saham, dan output real. Baiklah, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Bang Habib Asri. Dalam tabel ini ada variabel shock, variabel yang respon, itu mulai periode. Dapat dilihat bahwa indeks harga saham gabungan mampu merespon secara negatif perubahan suku bunga pasar uang antar bank dengan cepat, yaitu pada awal bulan pertama. Respon tersebut bersifat permanen, sehingga indeks harga saham gabungan merespon perubahan suku bunga pasar uang
antar bank baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, sekian dari saya penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itulah materi yang dapat disampaikan oleh kelompok 1 mengenai transmisi dari kebijakan moneter, di mana sesi tanya jawab akan kita buka setelah video ini berakhir untuk 10 menit setelahnya. Teman-teman bisa bertanya dan kami akan berusaha untuk menjawabnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.